Oke, selamat siang bagi teman-teman yang ikutan cuan di BBHI dan Arto. Saya juga tidak ikutan ya. Bagi yang ikutan happy cuan, nggak usah mengeluh. Kemarin dihujat, sekarang dipuja dan lain-lain. Ya, begitulah market ya. Jadi kita harus siap dan yang terpenting ya tahu apa yang dilakukan. Jangan gimana ini dan lain-lain. Jadi hal yang perlu disiapkan bagi teman-teman apapun itu ya, mau invest ataupun trading, yang pertama adalah tahu ya mau ngapain dan kenapa beli saham ini. That's it. Itu hal yang paling penting. Mungkin terlalu basic tapi itu kadang dilupakan. Oke, di siang hari ini kita akan mau lihat ya IHSG-nya akan kemana. Apakah kenaikan hari ini hanya kenaikan sesaat ya. Kalau kita lihat ya dari data di Mirai market cap saham yang ada di Indonesia ya, di IHSG khususnya, kenaikan hari ini itu ditopang oleh dua saham aja, yaitu Unilever dan juga saham dari Arto ya. Tadi juga sempat ya BBHI, nah BBHI juga iya naik. Kenapa? Dan ada hal positif, ada hal negatifnya gitu. Kita bahas yang positif dulu ya. Kita bahas positifnya, kita lihat dari IHSG-nya. Kita lihat dari IHSG-nya, time frame-nya kita ganti ke daily. Sesuai plan, masuk ke kotak di atas garis kuning ya. Di atas garis kuning, which is good. Dan sisi positifnya dia akan bermain di range yang akan lebih sempit ya. Saya akan sempitkan lagi ya di kotak putih di sini. Dia akan bermain di range itu untuk IHSG-nya. Sisi positifnya hanya itu karena saya melihat ya, nah ini ada hubungannya sama sisi negatifnya. Saya melihat tidak ada ya inflow yang mendukung beberapa saham itu tadi, yaitu Unilever, lalu ada tadi BBHI, lalu ada Arto juga ya yang membuat kenaikan sangat signifikan ya. Tidak ada ya inflow yang menarik ya dari saham-saham lainnya ya. Jadi bisa dikatakan ini hanya kenaikan, bisa dikatakan semu saja. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, ini bagi teman-teman yang sudah lama di market, lebih dari 2 tahun, harusnya mengerti ya di mana di saat saham-saham consumer good beraksi, yaitu Unilever, HMSP, Astra juga, ya itu indikasi hal yang kurang oke lah ya, hal yang kurang oke untuk IHSG-nya sendiri, karena tugas dari saham-saham consumer good itu adalah kebanyakan adalah sebagai balancer. Tujuannya untuk menekan ya IHSG-nya, menahan tidak terlalu dalam ya penurunannya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya tetap sama ya. Yang dilakukan saya lakukan terutama adalah trading jangka pendek, saham-saham kecil terutama yang volatilnya kencang, dan itu saya lakukan ya. Lakukan tadi di trend cuan floating gain 4,6%. Kita sudah share di jam 11 kurang 1 menit di channel, lalu ya 30 menit 4,6% ya. Nah, itu lumayan lah. Lalu ada MPPA juga yang saya lakukan jam setengah 10 kurang 5 menit, lalu jam 10 udah langsung buang dapat 3%. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ini Jekon ini masih nyangkut. Posisinya Jekon sekarang berada di posisi 168. Nah, ini rawan ya. Rawan. Nanti kita bahas ya, kenapa saya call MPPA, kenapa saya call trend, kenapa saya call Jekon. Oke, kita bahas di video kali ini. Dari Jekon dulu ya. Jekon, kenapa saya merekomendasikan saham ini di candle 1 jam ya. Candle 1 jam ini ada pattern inverted head and shoulder, dia breakout, volume juga oke saat sini, lalu dia turun. Nah, ini kuncinya ada di 168. Kalau dia jebol 168, bablas ya. Bablas dalam artinya dia makin turun gitu. Tapi kalau dia naik masih kuat ya di atas itu, ya udah. Let's profit run. Nah, ini targetnya ke 186 itu sangatlah mungkin ya 186. Nah, itu target yang saya pengen capai ya, 186 dengan 168 ya. Kalau kondisi sekarang ya rewardnya targetnya 10% dengan cut loss di bawah 168, at least 166 lah baru cut loss saya. Itu ada di ya 2%-an lah. Itu kalau harga 168 ya, saya average 171 atau 172. Itu untuk Jekon. Lalu selanjutnya MPPA.
Ini kenapa saya melakukan trading cepat, langsung buang di time frame 1 jam. Ini ada yang namanya bullish divergence ya, dimana harganya turun tapi indikatornya naik. Ini adanya perbedaan ya. Lalu saya combine dengan Fibonacci, selagi di atas garis 0,23 atau 127 ini masih bagus ya. Cuman karena saya buy-nya di 131-an, ya udah saya naik 135 buang. Ya udah kita main cepat, nanti di bawah kita tunggu lagi. Toh ini turun volumenya kecil. Jadi fungsinya adalah dia bertahan di 127 dan ini ada inverted head and shoulder juga. Ini bisa ditarik, targetnya ke berapa? Saya juga belum narik ini. Kalau ditarik kayaknya ini pun juga sama ya, targetnya ya sudah capai gitu, 136. Udah capai. Jadi ya udah, wait. That's it. Cuan bungkus ya, itu yang saya lakukan. Tapi ini kalau untuk mau di hold ya di atas 127 mau masuk masih oke gitu. Masih oke. Ini untuk MPPA. Lalu lanjut trend. Trend apa yang saya lakukan? Sama, ada bullish divergence time frame 1 jam. Selagi dia di atas 25 ya ini 258 itu masih bagus ya. Tapi saya calling itu berada di berapa nih? Saya calling di trend. Nah, ini saya pakai chart di Mirai 15 chart Mirai mana? Ya, kita pakai chart Mirai. Saya calling trend, nah stop lossnya di bawah 256. Nah, ini salah satu nah dia langsung breakout, ya udah saya buang. Saya belum buang ya. Saya belum buang karena tadi ditutup 274 ya. Jadi masih oke gitu. Apa yang saya lakukan ya, saya sambil bisa mantau ya. Saya pastikan dulu dia masih kuat gak sih di angka di atas 264, 262, 264 lah. Selagi masih kuat di atas itu, saya tetap hold untuk si trend itu sendiri. Dan ditambah ya, saya pakai indikator di sini Catherine Tremal. Teman-teman bisa cek di sini, tulis saja feed, slice feed, terus apa emitennya ini trend. Saya mengecek di sini for free ya. Dilihat di sini big playernya atau last playernya atau bandarnya lebih bisa dikatakan baru masuk hari ini. Mungkin itu ya. Secara jadi saya gabungkan ya. Secara teknikal saya bandar rumologi saya gabungkan seperti apa dan that's it. Terjadi ya sesuai, jadi nggak bingung ya, batasan stop loss sudah tahu di mana ya itu dan saya masuk scalper ya udah scalper gitu. Saya mau masuk buat swing ya swing. Nah itu hal yang perlu juga ya teman-teman perhatikan dan harusnya disiplin akan hal itu ya di kondisi market apalagi yang kayak gini gitu. Soalnya kondisi sekarang ya, kalau saya cek USD to IDR saat ini di 15.488. Semakin mendekati target 15.500, bahkan sempat ya tadi di hari Selasa ya 15.502,50 dolarnya sampai segitu. Dan ya teman-teman bisa cek video-video kita di sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa soon or later ya dolar akan menuju ke sana dan tidak usah panik, hal yang wajar ya. Bahkan nantinya kalau saya sih tidak berharap ke 16.000 ya. Semoga penopangnya ekspor kita masih oke. Jadi itu IHSG-nya akan kemana? Ya akan di situ-situ aja tadi sudah ya. IHSG-nya akan berada di range kotak warna kuning. So manfaatkan aja lah ya. Manfaatkan aja apa yang ada sekarang. Kita trading jangka pendek masih. Selagi IHSG-nya nggak bisa kuat di atas kotak biru ya. Ya akan marketnya akan seperti ini. Mungkin itu ya yang bisa saya berikan insight tentang IHSG-nya mau kemana ya. Sekilas tadi saham-saham dari apa tadi saham-saham bank digital ya, apakah memang benar-benar naik secara di daily tidak kelihatan. Kita turunkan time frame 30 menit. Ini terlihat ya volumenya mulai gendut-gendut, mulai oke-oke, mulai besar-besar. Jadi ya selagi dia kuat di atas ini 2240 masih bagus nih BBHI. Kita turunkan dulu boleh di sini 2200 lah boleh. 2160 atau 2240 itu masih oke sih untuk si BBHI 2240. Nah, itu di situ masih oke sih BBHI. Tapi kenaikan 2 hari ini wow udah gila nih. 2 hari naik lumayan besar nih. Bukan lumayan ya, besar banget. Kalau kita ukur dari titik open kemarin deh, nggak usah titik low sampai close sekarang tuh udah
48% ya. 48% dan teman-teman masih berharap ini naik lagi. Jangan sampai nanti ada di kolom komentar baiknya gimana nih BBAI karena nyangkut. Jangan ya. Apa yang naik kencang pasti akan turun kencang. Sesuai dengan contoh yang sering saya share yaitu BNBA ya. Ini naik kencang, turun kencang, bukti nyatanya udah ada. Jadi jangan terlalu mendewakan salah satu saham dan jangan terlalu membenci salah satu saham. Jadi semuanya kadang bisa membuat kita cuan, kadang juga bisa membuat kita hancur lebur karena cut loss. Mungkin itu perihal IHSG dan insight saya sedikit tentang BBAI. Jadi kalaupun besok ada koreksi, hal yang wajar, manfaatkan aja buat buy on weakness bagi yang belum punya, dan bagi yang sudah punya dan udah profit ya, floating gain, pasang aja trailing stop. Jangan sampai cuan kalian menguap menjadi minus. Mungkin itu video di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya buat join aja ke channel kita di belajar investasi saham for free. Jadi akan saya share di sini saham-saham apa yang menarik yang bisa tradingkan. Jadi kita cuan bareng. Besok kami seperti biasa kita trading bareng. Semoga marketnya mengasihkan ya dan bisa cuan bareng-bareng. Oke, mungkin itu. See you on the next video. Bye bye.